Sobat Voksu, kembali lagi dengan kami di podcast Cerita Vokasi. Cerita seru penuh inspirasi. Bersama saya Ezra Junior Silitonga dan rekan saya Yariani Hadefa. Di segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu siapa nih Kak? Kira-kira siapa ya? Langsung kita saksikan. Halo Sobat Voksu, perkenalkan dengan saya Ezra Junior Silitonga dan dengan Bapak Dr. Zikri Nur sebagai Kaprodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Jadi Sobat Voksu, di cerita pintar kita kali ini kita akan sharing-sharing nih mengenai sarjana terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Jadi Pak, kita penasaran nih bagaimana Pak proses pembelajaran di sarjana terapan dan apa sih bedanya Pak dengan sarjana akademik Pak? Ya, terima kasih Ezra. Kenalkan saya Zikri Nur. Di sini saya sebagai ketua program studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Ya, Ezra tadi nanyakan tentang apa sih itu sarjana terapan? Apa bedanya dengan Sarjana akademik? Sarjana yang di akademik S1 ya. Yang pertama dari namanya juga udah beda. Kita sarjana terapan ada tambahan terapannya. Kalau yang di S1 kan sarjana aja ya biasanya. Kalau sarjana aja biasa S1. Kalau yang terapan D4 ya, diploma 4. Nah, tapi kita di sini sarjana terapan itu perbedaannya cukup banyak, terutama pada pembelajarannya. Kalau di sarjana itu pembelajarannya itu 70% di kelas, 30% praktek. Nah, kalau yang sarjana terapan ini kebalikannya. 70% praktek atau di luar kelas, 30%-nya teori ya. Juga sarjana terapan ini dituntut untuk 2 semester MBKM atau magang. Jadi nanti di semester 5 atau di semester 6 atau 7 dalam 2 semester itu dituntut mahasiswanya untuk langsung praktek ke lapangan atau magang ke lapangan. Jadi terjun langsung ke lapangan. Kemudian juga mahasiswanya diharapkan menghasilkan produk di tugas akhirnya. Jadi harapannya sarjana terapan ini bisa langsung nanti siap pakai. Jadi tamat bisa langsung ke dunia industri, siaplah untuk digunakan sama stakeholder yang ada di luar gitu. Begitu Ezra. Jadi begitu teman-teman, sarjana terapan itu 70% apa tadi Pak? 70% praktek, 70% praktek dan 30% di kelas. Jadi teori ya. Teori. Jadi lebih dipersiapkan untuk dunia kerja ya kan Pak? Ya. Untuk dunia industri. Jadi ini Pak, pertanyaan selanjutnya itu apa sih itu Pak prodi sarjana terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi Pak? Ya, jadi prodi kita ini kan namanya prodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi. Jadi memang kita mau menuntut mahasiswa itu untuk bisa menggunakan instrumentasi. Jadi pada dasarnya teknologi rekayasa instrumentasi ini berkaitan dengan otomatisasi. Ya, otomatisasi itu kan segala sesuatu dalam sekarang ini kan sudah otomatisasi ya. Jadi kita udah serba gampang. Nah, di prodi inilah yang bisa menghasilkan produk-produk berkaitan dengan otomatisasi. Ya, jadi di sini kita mengharapkan nanti lulusannya itu bisa merancang sistem instrumentasi ya dalam industri otomasi. Kemudian bisa juga dia mereparasi sistem otomatisasi ya di industri nanti. Kemudian bisa juga mengoperasikan alat-alat dan mengontrol alat-alat yang berkaitan dengan otomatisasi di dunia industri. Nah, 3 itulah yang kita harapkan nanti dari lulusan kita, juga bisa menyelesaikan problem solving lah berkaitan dengan otomatisasi di dunia industri. Ya, jadi teknologi rekayasa instrumentasi ini sangat berkaitan dengan otomatisasi industri yang ada di dunia industri saat ini, terutama di pabrik gitu kan semua udah serba otomatis ya, penggunaannya menggunakan PLC ya kan. Jadi udah dalam pengelolaannya itulah disitulah kita
ajarkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita untuk mengelola otomatisasi industri. Jadi Pak, di pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Pak kompetensi khusus yang dikembangkan selama menjalani program ini Pak? Ya, jadi di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi ada beberapa kompetensi khusus ya yang diharapkan lulusan bisa mampu menguasainya ya. Jadi yang pertama itu kita mengharapkan mahasiswa itu dapat fokus dan meningkatkan kompetensinya di bidang IoT terutama Internet of Things, kemudian juga berkaitan dengan rangkaian-rangkaian listrik yang berkaitan dengan instrumentasi otomasi ya. Kemudian juga diharapkan di program studi ini juga memiliki kompetensi yang berkaitan dengan processing data dan sains atau machine learning ya. Masih berkaitan juga. Jadi berkaitan juga dengan bersinggungan sedikit dengan teknik informatika ya. D3 teknik informatika kan juga mengarah ke sana. Kemudian juga jadi yang tadi processing data science, machine learning itu bisa dikaitkan dengan atau divisualisasikan dengan perangkat elektronik, ya kan. Kemudian juga berkaitan dengan kalibrasi ya atau pengukuran juga. Program studi ini juga masuk ke kompetensi tersebut. Jadi ini Pak yang bikin penasaran semua Sobat Foxu nih Pak, apa saja sih Pak peluang karir bagi kelulusannya Pak? Ya, jadi di program studi ini nanti lulusannya itu berpeluang menjadi yang pertama itu ahli di otomasi industri pastinya ya, karena memang kita mengarahkan lulusan-lulusan dari program studi ini menjadi ahli di bidang otomasi industri. Kemudian juga ahli di bidang pengukuran dan kalibrasi, karena ini sangat berhubungan dengan bidang kalibrasi ya, instrumentasi ini. Kemudian juga lulusannya juga diharapkan menjadi teknopreneur di bidang instrumentasi, tapi ya karena kan biasanya kalau di prodi lain kan entrepreneurship atau entrepreneur yang biasa ya. Tapi kalau di sini kita mengharapkan lulusannya bisa menjadi technopreneurship di bidang instrumentasi. Jadi seperti yang lalu kita juga pernah membuat ya, kalau dulu kan D3 fisika ya, tapi bidangnya ke instrumentasi. Nah, lulusannya ini kita siapkan untuk apa sih produk-produk yang bisa menghasilkan uang gitu. Seperti kemarin ada mahasiswa membuat satu produk itu mesin penjualan air minum, ya kan? Mesin penjualan air minum dengan didukung dengan koin aseptor. Artinya kalau kita masukin koin 500 rupiah nih, nah dia bisa membuat mesin mengeluarkan air seukuran air mineral cup ya, seukuran 250 mili gitu. Kalau ditambah lagi 500 tambah lagi 250 mili. Jadi nanti mahasiswa tersebut bisa menjual atau memperdagangkan alat-alat yang seperti ini, sejenis yang seperti ini gitu kan. Kemudian juga bisa menjadi konsultan rekayasa dan instrumentasi ya. Jadi lulusan-lulusan dari prodi ini juga bisa menjadi konsultan yang berkaitan dengan instrumentasi, ya kan. Kemudian juga diharapkan mahasiswanya nanti lulusannya bisa menjadi cyber security engineer juga bisa, atau ke data scientist, data analyst, machine learning engineer ya, seperti itulah lulusan-lulusan prodi ini nanti dihasilkan. Jadi begitu Sobat Foxu, sudah terjawab kan hal-hal yang buat kalian penasaran? Jadi ini Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada fokus pada pengembangan keterampilan praktis bagi mahasiswa untuk diterapkan di lapangan kerja Pak? Ya, jadi di program studi ini juga kita menyediakan beberapa mata kuliah yang memang bisa mengembangkan keterampilan praktis untuk mahasiswa. Ya, yang pertama itu berkaitan dengan mata kuliah elektronika. Ya. Jadi di elektronika itu
ada beberapa mata kuliah turunannya yang berkaitan dengan bidang instrumentasi. Yang pertama seperti mata kuliah teknologi sensor, kemudian mata kuliah microcontroller, juga di prodi ini juga membahas nanti Internet of Things. Kemudian ada mata kuliah yang lebih spesifik lagi, itu ada sistem otomasi, kemudian energi baru terbarukan. Jadi memang mengarah ke arah-arah otomasi industri ya, yang berkaitan dengan, juga ada mata kuliah PLC ya, sistem otomasi tadi berkaitan dengan PLC. Jadi memang industri-industri sekarang membutuhkan lulusan-lulusan yang memang memiliki kompeten ya, atau berkompeten di bidang PLC terutama. PLC itu yang berkaitan dengan otomasi industri. Jadi kebanyakan industri sudah menggunakan PLC, SCADA dan lain-lain yang berkaitan dengan otomasi industri. Nah, di prodi kita ini mengajarkan ya, atau memang sudah menyiapkan mata kuliah sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, jadi dari mata kuliah tersebutlah dikembangkan keterampilan khusus untuk, atau keterampilan praktis untuk mahasiswa. Jadi nanti sebelum tamat kita sudah membekalinya sertifikasi atau sertifikat kompetensi yang berkaitan dengan otomasi industri seperti PLC dan lain-lain. Begitulah. Jadi begitu ya Pak. Jadi begitu Sobat Foxu, sharing-sharing mengenai sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi dengan Bapak Kaprodi kita. Menarik sekali bukan? Jadi terima kasih Pak karena sudah bisa meluangkan waktunya bisa hadir di podcast ini Pak. Ya, sama-sama. Jadi buat siswa-siswa SMA, terutama siswa-siswa SMK yang berkaitan dengan listrik ya, bisa segera mendaftar ke program studi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi. Kalau nggak bisa tahun ini, masih bisa berpeluang di tahun depan ya. Kita juga menampung mahasiswa sebanyak-banyaknya, tapi tetap terbatas, yang akan atau bisa melaksanakan studi lanjut di sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi dan bisa menjadi lulusan berkualitas yang memiliki keilmuan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan atau mengoperasikan teknologi yang berkaitan dengan rekayasa instrumentasi, khususnya otomasi industri. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Jadi kita akan kembali lagi dengan teman saya. Halo Sobat Foxu, jadi kembali lagi nih dengan saya dan rekan saya. Oke, kira-kira gimana nih Bang perbincangan hari ini? Tentunya menarik banget ya Sobat Foxu, menambah pengetahuan kita tentang prodi sarjana terapan teknologi rekayasa instrumentasi. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kami hari ini. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe.